alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuranihi amman huda sabaqal awwali ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Al-Quran wal hadis, wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihima. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, Al-Habib Zaki Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Qadri, juga Syekhul Karam Bapak Kiai Haji M. Lesmana MPD, Ketua MUI Kecamatan Kelapa Nunggal, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua ditambah-tambah keberkahan ilmunya, amin. Ditambah-tambah keberkahan rizkinya, amin. Juga mudah-mudahan diberikan turunan yang soleh dan soleha, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan kita hormati bersama bapak-bapak aparatur pemerintah beserta jajaran-jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, bil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Desa, Bapak M. Masudin, dan kita doakan juga mudah-mudahan para pemimpin kita mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang soleh, amin. Pemimpin yang toladan, pemimpin yang bisa dijadikan contoh bagi masyarakatnya dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para hadirin sekalian, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para santri santriawati, bil khusus kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi mendukung terselenggaranya acara ini, baik dukungan berupa materi, tenaga, pikiran, yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita laksanakan. Untuk itu mudah-mudahan bantuan atau amal baik para hadirin sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang soleh, amin. Dan mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, diawali dengan basmalah ba'da mengucapkan tahiyatul muslimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya
pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan diisi dengan tablighul Islamiyah mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru-guru kita semua. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang menjadi suri tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, yakni Kanjeng Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihim tadamma ma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sungguh beruntung kita di malam hari ini berkumpul di tempat ini demi untuk memperingati maulid dan kelahiran baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambil kabar gembira, insyaallah perkumpulan kita membawa keberkahan untuk kita sekalian. Insyaallah perkumpulan kita ini menjadi penyebab dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, menjadi penyebab turunnya rahmat oleh Allah Ta'ala untuk kita sekalian, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, peringatan maulid yang kita hadiri tiada lain, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demi untuk kita jadikan beliau sebagai teladan dan panutan utama untuk kita sekalian. Dan ambil kabar gembira, seseorang yang meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab cinta dibuktikan dengan peneladan. Dan orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya, merekalah kelak yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus nanti mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga berdampingan dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu, kita ini sekalian, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan suatu sifat. Apa sifat yang Allah letakkan di dalam diri kita sebagai ciri kita sebagai manusia? Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan apapun bentuknya. Hal-hal yang indah, kita manusia sebagai manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala akan condong kepadanya, dan hal-hal yang buruk kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah akan berpaling daripadanya, apapun itu, apapun bentuknya. Sebagai contoh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketampanan atau kecantikan, setiap orang di antara kita pasti akan condong kepada ketampanan yang dia saksikan. Ya, seorang laki-laki pasti akan mencari yang cantik, seorang wanita pun akan mencari yang tampan. Bukan hanya paras,
ya, akan tetapi bahkan kita suka melihat pemandangan-pemandangan yang indah, tetapi pemandangan yang buruk kita berpaling darinya. Paras wajah yang tidak menarik kita pun berpaling darinya, karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala demikian. Itu dari segi apa yang bisa kita pandang. Demikian halnya juga dengan apa tahu, dengan bau atau penciuman kita condong kepada bau yang harum. Tapi kalau ada bau yang kurang sedap, kita berpaling darinya, karena memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala demikian. Kalau kita sekarang di sini nih, ada orang masuk ke majelis kita, yang satu wajahnya tampan, yang satu wajahnya kurang enak dilihat, paras wajahnya. Mata kita akan tertuju kemana? Yang tampan atau yang kurang enak dilihat? Mata akan terus tertuju kepada yang enak, karena memang kita diciptakan demikian oleh Allah Ta'ala, condong kepada keindahan. Kalau kita disuruh memilih untuk duduk dengan orang yang harum baunya, dengan orang yang kurang sedap baunya, mau duduk sama yang mana? Kita bakal pilih duduk sama yang harum. Kenapa demikian? Spontan kita jawab begitu, karena kita memang diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Demikian halnya juga dengan apa yang kita dengar. Kita mau dengar berita gembira atau kabar buruk? Kita akan dengar kabar gembira, berita gembira dibanding kabar buruk. Kalau disuruh memilih mau dengar apa, kita bakal pilih kabar berita gembira. Kabar buruk nggak mau dengar kita. Nggak mau, karena memang kita diciptakan demikian. Hal yang serupa juga perilaku. Ada orang perilakunya baik, akhlaknya baik, kita enak bermuamalah dengan orang tersebut. Tapi kalau ada orang akhlaknya kurang baik, perilakunya kurang baik, kita nggak mau berteman dengannya. Kenapa demikian? Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, condong kepada keindahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berbicara tentang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa di antara kita yang ingin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia mengkaji tentang sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelajari, dia kaji tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambil kabar, kecintaan kepada Rasulullah akan semakin bertambah di dalam hatinya. Kenapa? Karena ketika kita mengkaji Rasulullah secara detail dan terperinci, yang akan kita dapati dari sosok Nabi Muhammad SAW di dalam segala hal hanyalah keindahan. Hanyalah keindahan. Kita kalau mau mencari ketampanan, demi Allah, kita nggak bakal dapetin manusia yang lebih tampan di alam semesta daripada sosok Nabi besar Muhammad SAW. Sampai bapak-bapak, ibu, kita yang hidup di sini, kita nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak ngelihat beliau. Tetapi para saksi sejarah, yaitu orang-orang yang hidup di masa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang melihat langsung dengan mata kepala mereka sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nyatakan, mereka katakan di dalam ucapan mereka, di antaranya Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau katakan, wa ajmalu minka lam taragatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau mengatakan di dalam ucapannya, demi Allah, yang lebih tampan darimu ya Rasulullah, aku belum pernah melihatnya. Padahal di tengah-tengah bangsa Arab banyak manusia-manusia yang tampan. Para sahabat menyaksikan dengan mata kepala mereka orang-orang yang tampan, paras wajahnya banyak. Sampai itu di antara salah seorang sahabat namanya Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'ilnya. Itu diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika menyaksikan sosok daripada sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau begitu kagum dengan ketampanannya, dengan bentuk postur tubuhnya yang indah dan tampan, hingga beliau katakan, Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah mendengar ketampanan dan bagus paras dan fisik seorang laki-laki sebagaimana Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Mungkin
mungkin dapat kita bandingkan dengan sosok Nabi Yusuf, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai dibandingkan oleh Umar bin Khattab sosok Jarir bin Abdullah dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu tampan. Artinya di tengah-tengah bangsa Arab banyak manusia-manusia yang tampan, yang dilihat oleh mata kepala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda itu diibaratkan oleh ahli sejarah, oleh orang-orang yang hidup di masanya, itu bagaikan Nabi Yusuf di masa itu, saking tampannya Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya yang luar biasa, beliau menikah dengan putri Rasulullah, wanita yang paling cantik juga di masa itu. Kelop istilahnya. Tapi intinya adalah seperti saya katakan, para saksi sejarah mereka melihat dengan mata kepala mereka manusia-manusia tampan, tetapi mereka menyatakan seperti Hasan bin Thabit, beliau katakan, demi Allah, mataku ini ya Rasulullah belum pernah melihat manusia yang lebih tampan dari dirimu, dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan lagi seorang laki-laki yang lebih agung dari dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada cacat sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, setampan apapun seseorang, secantik apapun seseorang, tapi semua tahu diri, pasti ada dikit cacat pada dirinya, nggak sempurna. Kecuali sosok Nabi besar Muhammad SAW. Hingga Hasan bin Thabit beliau katakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tanpa ada cacat sedikit pun, seakan-akan engkau ya Rasulullah diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesananmu, sesuai dengan pesanan sallallahu alaihi wasallam. Itu Hasan bin Thabit bilang demikian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau katakan di dalam ucapannya, Ali bin Abi Thalib juga manusia yang agung, saksi sejarah, saksi mata, beliau katakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah, saya nggak pernah melihat sosok semacam Rasulullah sebelumnya atau sesudahnya, nggak pernah saya dapetin sosok sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Bara bin Azib, salah seorang sahabat, beliau katakan, ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bara bin Azib dia mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang tampan sebagaimana Rasulullah, sampai digambarkan ketampanannya, bentuk fisiknya oleh Sayyidina Bara bin Azib. Beliau katakan, ini Rasulullah tuh Nabi Muhammad SAW, kulitnya itu, warna kulitnya putih kemerahan. Kalau kita ini kan orang Indonesia ini apa warnanya itu? Warna apa? Sawo matang. Iya kan? Ini kita nih orang Indonesia, warna kita sawo matang. Ya kalau yang ada putihan dikit, sawo mentah dah. Iya kan? Sawo mentah masih agak terang, kita sawo matang. Tapi Nabi SAW warna kulitnya putih. Ada orang putih nggak enak dilihat, ada putih kekuning-kuningan, ada putih kelewat putih banget nggak enak dilihat. Nabi SAW warna kulitnya putih tapi kemerah-merahan. Allahumma sholli alaihi. Terus yang menarik lagi, warna kulit beliau yang putih, ya, bersih, sampai itu para sahabat menggambarkan lehernya Nabi Muhammad nih, safhat unugi, ini leher Nabi Muhammad begitu bersih, putih, jernih, sampai diibaratkan oleh para sahabat bagaikan lempengan perak yang berkilau sallallahu alaihi wasallam. Terus yang istimewa adalah putih kulit beliau itu kontras dengan hitam pekat rambut beliau. Rambutnya Nabi pekat hitamnya, jenggotnya pun dan kumisnya itu hitamnya pekat, sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan di dalam ucapannya menggambarkan tentang jenggotnya Rasulullah yang tebal, beliau katakan, waqad mala'a baina hadza wa hadza, telah memenuhi jenggotnya Rasulullah dari ujung telinga ke telinga yang satunya, saking tebalnya. Tetapi nggak juga panjang banget, hanya segenggaman, genggaman tangan, kemudian dipendekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya kontras
warna kulitnya yang putih kemerahan, dibalut dihiasi dengan hitam pekat rambut dan jenggot beliau. Itu Nabi Muhammad SAW, rambutnya terkadang panjang sampai sepundak, atau kalau lagi pendek sampai ke leher, kalau lagi pendek banget sampai ke daun telinga. Itu rambutnya Rasul SAW. Terus kalau lagi lebat hingga dikepang 4 kepangan. Di masa itu mode para lelaki yang jantan, yang perkasa seperti itu Nabi Muhammad SAW. Terus Sayyidina Bara bin Azib mengatakan, ma ra'aitu min dhilmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat laki-laki yang tampan, yang rambutnya terurai panjang, hitam dan pekat, memakai pakaian. Nabi juga pakaiannya nggak itu-itu aja. Beliau terkadang pakai pakaian putih, terkadang memakai pakaian yang ada corak kemerahan, terkadang memakai pakaian yang ada warna krem atau kuning krem, seperti itu. Beliau pakaiannya juga bagus. Seringkali beliau memakai pakaian putih. Itu Sayyidina Bara mengatakan, saat itu saya melihat Rasulullah kulitnya putih bercahaya, warnanya putih kemerahan, rambutnya panjang terurai, hitam pekat, jenggotnya begitu lebat, dan beliau memakai pakaian yang ada corak kemerahan. Demi Allah, saya nggak pernah melihat sosok semacam itu yang lebih tampan, yang lebih indah daripada sosoknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu saksi sejarah mengatakan demikian. Semua yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terpukau melihat keindahan dan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mereka menjadikan bulan purnama sebagai simbol ketampanan, simbol keindahan, simbol kecantikan. Itu dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bulan purnama menundukkan kepalanya malu melihat ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai digambarkan oleh para penyair, habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Itu digambarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita yang agung, yang mana bulan nunduk ketika malu melihat ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inilah sosok Nabi besar Muhammad. Kita kalau mau mencari ketampanan, nggak ada yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau mencari harum tubuh seseorang, demi Allah nggak bakal kita dapetin sosok yang lebih harum wanginya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai dikatakan Nabi itu, Sayyidatuna Aisyah bilang, mengatakan atyabun nas, orang yang paling harum. Sosoknya, badannya itu harum, badannya itu dari aslinya harum, keringatnya harumnya luar biasa. Itu keringatnya Nabi. Begitu. Terus di atas itu semua beliau masih memakai wangian yang harum. Oh, harum di atas keharuman. Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuh bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di antara kita yang kalau jalan di satu jalan itu, dia lewat satu jalan, ya orang bisa tahu, oh barusan lewat dari sini. Kenapa? Ketahuan dari harumnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra. Itu dikatakan oleh para sahabat dan mereka saksi sejarah. Mereka bilang itu Nabi paling mudah dilacak. Kemana Nabi Muhammad pergi, gampang dilacaknya. Gimana ngelacaknya? Dari jejak kaki? Bukan. Ngelacaknya dari mana? Ini ada jalan, 2, 3 jalan. Nabi lewat yang mana? Gampang. Kita tarik nafas, mana yang harum jalannya, itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap jalan yang dilalui oleh Rasulullah menjadi harum semerbak sallallahu alaihi wasallam. Bayangin sampai segitunya keharuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang lebih dari itu tahu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim wa ghairu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau itu tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Seringkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Kebetulan masih ada hubungan keluarga mahrami yang nggak batal wudu. Satu kali Nabi lagi tidur di musim panas, keringat mengalir, dan Nabi memang sosoknya itu, tubuh beliau gampang mengeluarkan keringat.
Ya, gampang mengeluarkan keringat. Sampai dalam satu riwayat yang lain, riwayat Muslim, Sayyidatuna Aisyah bilang bahwasanya Nabi itu kathiral araq, banyak keluar keringat. Terus kalau keringatnya udah keluar, pernah kata Sayyidatuna Aisyah satu kali, saya lagi sibuk di pojokan rumah ngejahit baju saya yang robek. Dan Nabi Muhammad di pojokan satunya lagi di rumah itu lagi sibuk ngejahit sendalnya yang putus. Lihat sosok Nabi Muhammad yang agung, manusia mulia, yang istimewa itu, beliau yang ngerjain sendiri, ngebetulin sendalnya, ngejahit sendalnya yang putus, beliau lakukan itu sendiri. Coba cari manusia yang lebih tawadhu dari Rasulullah SAW. Ini manusia paling hebat, beliau ngejahit sendalnya sendiri. Bayangin. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Aisyah bilang, saat itu saya di pojokan rumah lagi ngejahit, Nabi Muhammad lagi fokus ngejahit sendalnya. Coba kita bayangin, kita orang lagi fokus ngejahit sendalnya. Itu sampai Sayyidatuna Aisyah ngeliatin, perhatiin sosok Nabi Muhammad yang lagi asyik fokus ngejahit sendalnya. Itu Aisyah bilang, saya perhatiin sampai itu ketika saya lihat, karena lagi fokus, terus juga di musim panas di tanah Arab memang panas, itu keringat mengalir dari Rasulullah SAW. Sampai Aisyah bilang itu di keningnya Rasulullah, keringatnya itu kayak keringat jagung. Sebab memang Nabi Muhammad SAW tuh banyak keluar keringat, dan kalau keluar keringatnya tuh butirannya besar-besar. Sampai Aisyah bilang, saya melihat keringat Rasulullah itu yang ada di keningnya bagaikan mutiara-mutiara yang berkilau. Ali bin Abi Thalib menambahkan, bukan hanya keringatnya yang mengalir begitu banyak dan bagaikan mutiara yang berkilau, tetapi juga harumnya begitu semerbak, begitu harum daripada keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Dalam satu riwayat disebutkan, tadi saya bilang Nabi seringkali tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Seringkali tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Satu kali lagi tidur siang di musim panas, Nabi keringetan. Ini lagi tidur keringetan. Memang sosoknya seperti saya bilang tadi, banyak keluar keringetan. Begitu lagi keringetan gitu, Ummu Sulaim ngambil kesempatan, Nabi tidur keringat mengalir, diambil botol. Itu keringatnya Nabi Muhammad ditadangin, menetes di dalam botol yang ditadangi oleh Ummu Sulaim sampai penuh. Tadangin lagi botol berikutnya dan berikutnya sampai akhirnya Nabi terbangun. Yang saya lakukan adalah mengumpulkan keringatmu, mengumpulkan keringat. Nabi nanya, untuk apa? Dalam dua riwayat, kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim fi Sahih, beliau katakan, ya Rasulullah, saya kumpulkan keringat kamu ini untuk mengambil keberkahan bagi anak-anak kami. Itu satu. Jadi kalau kita ngambil keberkahan, ada dalilnya nih. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, Ummu Sulaim bilang, dan saya mengambil keringatmu ini untuk apa? Demi untuk mengharumkan minyak wangi kami. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pakai minyak wangi bakal apa? Ayo kita jawab jujur, kita pakai minyak wangi. Ayo, itu dia. Kita pakai minyak wangi untuk mengharumkan badan kita yang bau keringat. Kita pakai minyak wangi untuk mengharumkan badan kita yang bau keringat. Tapi lihat, ini oleh Ummu Sulaim, keringatnya Nabi dipakai bakal apa? Dipakai untuk mengharumkan minyak wangi mereka. Masya Allah. Keringat yang macam apa itu? Dipakai untuk bukan mengharumkan badan, mengharumkan minyak wangi. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak yang istimewa apa? Bukan cuma sekedar itu. Lihat, mereka kumpulin keringatnya Nabi. Siapa di antara kita di sini yang ngumpulin keringat orang lain? Gak ada orang ngumpulin keringat orang. Dorongan cinta. Mungkin kita bisa bilang, oh ini karena sahabat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma sekedar dorongan cinta, kita cinta sama pasangan kita. Ibu-ibu ngumpulin keringat laki nggak? Kagak. Bagus kagak muntah. Iya. Bapak-bapak ngumpulin keringat bininya? Kagak. Nggak ada orang ngumpulin keringat orang di mana-mana. Tapi ini dilakukan oleh para sahabat, bukan cuma Ummu Sulaim. Dalam riwayat yang lain, beberapa yang lain juga demikian. Mereka gila? Enggak, mereka orang-orang yang waras, orang-orang yang berakal sehat, cerdas.
Tapi kenapa mereka kumpulkan? Karena mereka menyaksikan apa yang nggak kita saksikan. Mereka melihat pada sosok Nabi Muhammad SAW, fisiknya aja istimewa, keringatnya aja mereka rasakan begitu harum, begitu berkah dan begitu istimewa, makanya dikumpulkan. Ada satu riwayat dikutip oleh Al-Imam An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Itu diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya kalau saya tidak salah riwayat Ibn Majah, bahwasanya ada datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen menikah dan saya minta hadiah dari kamu. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang nggak pernah nolak permintaan orang lain, nggak pernah menolak permintaan orang lain sama sekali. Sekalipun beliau nggak ada barang yang untuk bisa dikasih sebagai hadiah, beliau janjikan nanti ketika ada saya kasih. Kadang kalau lagi nggak ada, ini orang udah kepepet, butuh banget, dia bilang sama orang ini, kamu pergi ke pasar, kamu belanja apa yang kamu mau, bilang nanti Nabi Muhammad yang bayar, sampai segitunya. Nggak pernah nolak permintaan orang. Alhasil, ini orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menikah, saya minta hadiah. Nabi itu waktu nggak punya apa-apa, dan beliau lihat yang paling bagus hadiah bakal orang pengantin yang minyak wangi. Akhirnya Nabi bilang, kapan kamu menikah? Tanggal sekian ya Rasulullah. Ya udah, pagi hari di tanggal itu kamu datang ke rumah saya, bawa botol kosong, ya, bawa kemari. Akhirnya udah, pagi-pagi dia datang ke rumahnya Rasulullah. Nabi udah nungguin depan pintu. Mana itu botol? Nabi bilang, jangan beranjak, tunggu di sini. Dan Nabi SAW masuk ke rumahnya. Wah, hamba Allah ini si sahabat nungguin. Nabi bilang jangan beranjak, dia patuh perintah. Tapi dia nunggu di situ, Nabi gak keluar lama. Nabi gak keluar. Mulai gelisah nih orang. Kenapa? Di rumah ditungguin, tamu udah pada mulai datang, mau nikah, mau acara pernikahan, mau pulang. Nabi bilang jangan beranjak. Nungguin, gak keluar Nabi Muhammad, serba salah. Ya terpaksa, dia mesti nunggu. Lama nunggu, setelah lama nunggu, akhirnya Nabi Muhammad keluar. Itu botol ada sedikit minyak wangi di dalam. Nggak banyak, sedikit. Nabi bilang, kamu pulang ke rumah bersih-bersih, habis itu kamu borehin di minyak wangi dalam tubuh kamu. Udah, dia pulang ke rumah, kasih sedikit minyak wangi sama Nabi Muhammad. Dia bersih-bersih, dia borehin badannya. Begitu dia borehin, tahu apa yang terjadi? Sekota Madinah jadi harum. Sekota Madinah, sampai orang-orang nanya, ini minyak wangi merek apa? Ini hamba Allah bilang, saya juga nggak tahu, saya dikasih sama Nabi Muhammad. Ternyata dicari tahu apa? Nabi lama nggak keluar, nungguin keringetnya ngalir. Ternyata tuh di botol keringet Rasulullah SAW, Nabi kasih itu orang, itu sekota Madinah menjadi harum dari ini orang. Dari keringet Rasulullah yang diborehin di badannya orang. Terus harumnya nggak hilang-hilang. Sampai dia ini keluarga habis menikah dan keluarganya dia itu dikenal di Madinah sebagai dengan sebutan tahu apa? Bait Mutayyibin, rumah orang-orang yang harum, dikenalnya dengan julukan itu. Masya Allah. Berkata apa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harum tubuhnya kayak begitu, harum luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allah. Itu baru keringatnya. Bapak-bapak jangan, kita nggak hidup zaman Nabi, sehingga kita nggak cium keringatnya. Tapi yang menarik tahu apa? Kita dengar cerita keringatnya aja makin penasaran. Coba kalau sekarang saya cerita keringat orang, diusir saya. Benar nggak? Siapa yang mau dengerin cerita tentang keringatnya orang? Iya kan? Kita sekarang dengar cerita tentang keringatnya Rasulullah, nggak ada kita marah, makin kita penasaran. Lihat ceritanya aja harum. Bagaimana sosoknya Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau mau cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaji tentang beliau, kita bakal jatuh cinta dengannya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau katakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Sayyidina Ali bilang, orang kalau lihat Nabi Muhammad sekilas di permukaan segen, takut. Tahu kenapa? Karena Nabi orang yang paling berwibawa.
saking besar wibawanya, allati tarta'idu minha fara'isul agwiya minal bariyah. Itu raja-raja yang berkuasa, kaisar Romawi, maharaja Persia dan lain-lainnya, kalau dengar nama Nabi Muhammad lutut mereka gemeteran. Saking besarnya wibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu kalau kita lihat di permukaan Nabi seperti itu, wibawa luar biasa. Tapi kalau orang udah kenal dekat dengan Rasulullah, pasti jatuh cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak senyuman manusia yang luar biasa, Allahumma shalli alaihi, keindahan yang ada pada dirinya. Itu Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali menggambarkan tentang perilakunya Nabi Muhammad, akhlaknya bapak-bapak ibu-ibu. Nggak cuma fisiknya, ada orang postur tubuhnya cakep, mukanya ganteng, cantik, tapi perilakunya nggak enak, nyebelin. Ya orang juga berpaling. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW fisik bagus, akhlak bagus, hingga dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sampai itu Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau bilang, menceritakan kenangan beliau, kesan beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkesan ketika jumpa Nabi Muhammad. Sayyidina Jarir bin Abdullah itu masuk Islam sekitar 40 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 hari, artinya bersahabat sama Rasul cuma 40 hari doang. Tetapi 40 hari itu berkesan bakal beliau. Kenapa? Ngelihat akhlak dan perilaku. Sampai beliau bilang, "Mundu aslam tuh ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah illa mutabassim." Katanya Sayyidina Jarir bin Abdullah, saya sejak masuk Islam enggak pernah Nabi menghalangi saya untuk berjumpa dengannya. Padahal sosok yang agung, sosok yang mulia. Kita sekarang mau ketemu siapa sih yang jabatannya tinggi, baru jabatan rendah, susahnya minta ampun. Benar. Tapi ini Jarir bin Abdullah bilang, saya mau ketemu Rasulullah. Kapan waktu Nabi persilahkan, nggak pernah tuh Nabi menghalangi saya atau siapapun untuk berjumpa dengannya sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bapak-bapak ibu kemarin tuh alhamdulillah, ini saya baru pulang umrah pas malam Kamis yang lalu, 1 minggu yang lalu. Waktu di Madinah saya ingat banget, terlintas di benak saya itu waktu kita lagi ngantri dari habis zuhur sampai asar, cuma pengen masuk ke Raudhah, sholat di Raudhah dan pengen ngucapin salam kepada Rasulullah di situ. 3 jam kita nunggu. Terus tuh yang itu umrah. Nah itu tuh nunggu tuh bukan kita seorang, itu mungkin ribuan orang beratur. Cuma nunggu untuk bisa masuk Raudhah. Begitu masuk cuma dapat kesempatan 10 menit, paling lama 15 menit. Subhanallah. Dan orang ladenin itu, mereka rela nunggu berjam-jam hanya untuk dapetin kesempatan 10 menit, 15 menit duduk di tempat suci itu di Raudhah untuk sholat dan ngucapin salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati terlintas di benak saya bilang, ya Allah, ini Nabi udah wafat, alhamdulillah beliau wafat gitu. Coba kalau Nabi Muhammad hidup masih, gimana orang-orang? Saya nggak bisa bayangin kalau Nabi masih hidup saat ini, bagaimana itu? Nggak ada orang di muka bumi, semuanya ngumpul di Madinah, dan mereka rela hidup mereka habiskan hanya untuk penantian di pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya nggak bisa bayangin. Artinya di antara hikmah yang sampaikan kepada Rasulullah dan pengen penyelesaian, ambil kabar semua yang ziarah kuburan Nabi dikabul oleh Allah Ta'ala. Habib, kita di sini di Masjid Al-Bana, kita kebagian nggak tuh? Kebagian. Kita di sini kebagian, insya Allah. Kenapa tuh? Karena kita cinta sama Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cinta sama Nabi? Kita cinta sama Nabi. Pernah satu kali itu dalam satu riwayat disebutkan Nabi pergi di malam hari ke ziarah ke kuburan Baqi. Nabi berziarah ke kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Habis ziarah beliau mengucapkan salam, beliau mendoakan, beliau merintih. Gimana sih orang lagi merintih kesakitan? Sampai itu rintihannya didengar oleh para sahabat. Nabi bilang, orang merintih. Sahabat mendengar rintihan Rasulullah, mereka nggak tahan,
Mereka paling nggak bisa melihat Rasulullah susah, apalagi sampai merintih. Artinya ini ada beban berat dipikul oleh Rasulullah sampai beliau merintih. Sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Maka Nabi bilang, aku merintih karena sesuatu yang berat yang aku pikul. Apa itu? Kami siap memikulnya bersamamu. Maka Nabi bilang, aku merintih karena rindu. Rindu kepada siapa? Wa syauqa ila ikhwani. Saya rindu kepada saudara-saudara saya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara kamu? Nabi bilang, kalian sahabat-sahabatku. Berarti ada orang lain yang dirindukan oleh Rasulullah. Berharap untuk bisa melihat aku, sekalipun harus mengorbankan segalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa itu? Siapa orang itu? Kita semuanya. Kita semua di sini, kita hidup setelah zamannya Nabi, betul? Dan kita semuanya beriman kepada Rasulullah sekalipun kita nggak lihat. Ini yang istimewa loh kita. Kita ini istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Sekalipun kita hidup setelah masanya Nabi Muhammad, tapi kita istimewa. Yang aneh itu tahu siapa? Yang aneh itu tahu siapa? Aneh. Orang hidup di zaman Nabi gak beriman sama Nabi. Yang mengagumkan kita gak lihat, tapi kita percaya. Iya kan? Nah, orang-orang yang hidup di masa Nabi itu yang aneh. Mereka hidup lihat Nabi tapi nggak beriman. Itu aneh. Mereka lihat mukjizat, mereka melihat ketampanan, mereka mencium harumnya, mereka melihat akhlaknya, mereka mendengar tuntunannya yang mulia, yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tapi mereka nggak beriman. Kan aneh. Tapi yang mengagumkan kita nggak lihat. Kita nggak lihat tuh mukjizat. Kita nggak melihat keindahan itu dan ketampanan itu. Kita nggak lihat, kita cuma dengar dan sampai kepada kita. Tapi kita percaya, makanya Nabi kagum sama kita. Gaumun amanu bi walam yarud, ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarud. Mereka datang setelah aku, beriman kepadaku sekalipun mereka nggak lihat aku. Mereka berharap untuk bisa melihat aku. Masya Allah. Kita semuanya berharap untuk bisa melihat Rasulullah. Apapun akan kita korbankan demi itu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau mau bicara tentang Rasulullah nggak ada habisnya. Tapi harus kita bicara tentang Rasulullah, karena ini adalah bahan bakar kita untuk bisa cinta kepada beliau. Karena ada istilahnya tuh, nggak kenal nggak sayang. Kita kalau mau cinta sama Nabi Muhammad, cari tahu tentang dia, tentang beliau, cari tahu, pelajarin tentangnya. Seperti yang saya bilang, kita kalau tahu tentang beliau pasti bakal jatuh cinta. Makin kita tahu, makin cinta lagi. Makin kita tahu tentang beliau, makin cinta lagi. Sebab yang ada pada diri beliau nggak ada sesuatu apapun kecuali keindahan. Mau cari cacatnya, cari deh cacatnya sana. Kita tantang, cari cacatnya, jangan cari keindahannya, cari cacatnya. Nggak bakal didapat. Wallah, nggak bakal didapat. Saya ngomong begitu mungkin karena kita pecinta, karena kita umatnya. Enggak, kita ngomong sama orang kafir. Kaji Nabi Muhammad tapi jujur. Kaji tentang sosok Nabi Muhammad, cari cacatnya. Jangan cari keistimewaan, keistimewaan banyak, semuanya istimewa. Cari cacatnya, bilang sama orang kafir sana. Cari cacatnya Nabi Muhammad, tapi jujur. Maka demi Allah, nggak bakal kita dapetin cacat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang ada pada diri beliau, akhlak, perilaku, ajaran, tuntunan yang ada pada dirinya, semuanya keindahan. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, "Qad khalaqahu Allah ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsyurah wa 'alaiha maghsyurah." Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan bentuk yang terbaik. Segala keindahan dituangkan oleh Allah Ta'ala pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya keindahan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dunia akhirat kita bersama beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, peringatan Maulid yang kita hadiri, kita nggak mau cuma sekedar rutinitas setiap tahun. Rugi kita kalau cuma rutinitas setiap tahun. Tapi kita mau membawa sesuatu dari peringatan Maulid. Apa yang kita bawa? Pertama, seperti yang tadi kita jelaskan panjang lebar, cinta kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa cinta? Ya kaji tentang beliau. Artinya apa? Pulang dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini, atur waktu. Jangan kita cuma sibuk dengan handphone.
Jangan kita cuma sibuk dengan media sosial, dengan hal-hal yang gak ada gunanya. Tapi kita atur waktu kita. Saya harus punya waktu untuk mengkaji tentang Rasulullah SAW, sejarah beliau, hadis beliau, tuntunan beliau, pelajarin betul, sehingga kita kenal Rasulullah, timbul cinta di hati. Kalau udah bertambah cinta dan cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah, kita akan terdorong untuk meneladani beliau. Dan kalau kita udah meneladani beliau dengan baik dan sempurna, itulah takwa kepada Allah. Dan Allah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa surga dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu tujuan kita hidup di dunia. Bawa itu satu, kaji tentang Rasulullah, tanamkan cinta di dalam hati kita. Yang kedua, kita mau dari peringatan maulid kita ini, tahu apa? Kita mau memperkokoh persaudaraan satu sama lain di antara kita. Itu yang paling penting. Segala yang menimpa kita ini, dari keterpurukan, kehancuran khususnya di tubuh umat Islam, datangnya bukan dari luar, bapak-bapak, ibu-ibu, benar. Sebab luar nggak bisa menghancurkan kita kecuali ketika dalamnya kita rapuh. Luar nggak bisa menghancurkan kita kecuali kalau memang dalamnya kita rapuh. Dan kerapuhan ini adalah sumbernya adalah ketika kita ini nggak bersatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seruan untuk bersatu sering kita dengar. Semuanya ngajak persatuan, tapi mohon maaf, yang ada cuma iklan, konsep nggak jelas. Perlu kita tahu satu, persatuan bukan persamaan. Kita untuk bersatu, kita nggak diminta untuk bersatu itu, dan nggak mungkin untuk bersatu semua harus sama jenisnya, bentuknya, nggak bisa. Jangankan tubuh umat Islam yang raksasa besar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup dalam satu atap, suami istri, ayah ibu, anak-anak, 3-4 orang, katakan dalam satu rumah 5 orang, 5 kepala, suami istri atau ayah ibu sama anak-anak, semuanya yang ada di dalam nggak ada yang sama. Suami istri satu sama lain beda, iya kan? Anak-anak bersaudara semuanya, sekalipun kembar, beda. Karakternya beda, pola pikirnya beda, perasaannya beda, semuanya beda. Tapi lihat, kok dalam rumah tangga kita bisa bersatu, iya kan? Ini saya kasih ilustrasi kecil, gambaran kecil tentang persatuan itu apa? Persatuan bukan persamaan. Salah kalau kita mau mengusung persatuan dengan menyamakan, nggak mungkin. Ini kita lihat dalam rumah kita semuanya beda, sekalipun yang kembar beda, semuanya beda. Tapi kok bisa mereka dalam satu rumah ini, dalam satu atap tetap bersatu dalam situasi tertentu, sekalipun mereka berbeda, tapi mereka bisa jalan sama-sama bareng. Kadang sampai ribut, tetapi tetap mereka satu, iya kan? Coba kita lihat, kita jeli, kita renungkan, apa yang kita dapetin, apa yang menyatukan mereka. Bukan sekedar mereka nggak sama, mereka berbeda, tapi ada satu titik utama yang mengikat mereka. Tahu apa? Cinta. Itu yang ada. Ikatan cinta, baik itu cinta persaudaraan atau cinta antara anak dengan ayahnya atau ibunya dan sebaliknya. Ikatan cinta. Itu yang menyatukan mereka. Seorang ayah mau anaknya bandel kayak apa, sampai si ayah itu udah sebel, tapi tetap karena ikatan cinta yang ada di dalam dirinya kepada si anak, dia rela lakukan apapun demi kebaikan si anak. Nggak bakal pernah mau menyerah seorang ayah, seorang ibunya, sekalipun ini anak bejat kayak apa, ayah dan ibu nggak bakal pernah menyerah untuk anak. Mau kayak bagaimana? Kenapa? Cinta di dalam hati. Dan sebaliknya, mau bapak itu keras kayak bagaimana, anak tetap mau kayak bagaimana, bakal lihat ini ayah yang wajib dia cintai. Ini yang perlu ada di dalam diri kita, hadirin. Ini ilustrasi kecil. Dan saat itu kita lihat seorang orang tua yang bijak, ayah atau ibu atau anak-anak, saudara satu sama lain, mereka nggak memaksakan semua jadi sama, kagak. Iya kan? Ini masjid yang kita lihat, Masjid Al-Bana. Masjid dibangun megah macam begini. Kira-kira bisa terbangun kayak gini nggak kalau semuanya pasir? Enggak.
semuanya semen. Enggak bisa. Mesti ada pasir, semen, batu, besi, dan lain sebagainya. Batu bata tumbuk biar jadi pasir, semen tumbuk biar jadi pasir, semuanya mesti sejenis. Bisa kebangun? Enggak mungkin. Tapi apa yang bisa kebangun? Batu bata punya potensi, besi punya potensi yang nggak dimiliki oleh yang lain, pasir punya potensi. Insinyur yang hebat yang bisa memanfaatkan setiap potensi untuk membangun bangunan besar yang agung. Ini persatuan yang kita mau pada tubuh umat Islam. Makanya Nabi waktu hijrah ke Madinah, yang pertama beliau lakukan bukan bangun masjid, benar, bukan jihad fisabilillah, kagak. Yang pertama beliau lakukan tahu apa? Mempersaudarakan antara umat. Dan perhatikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang beliau lakukan? Mempersaudarakan, bukan mempersamakan. Kita beda, nggak ada masalah, Habib, tapi perbedaannya dia menyimpang. Ya kan, perbedaannya dia menyimpang. Emang kita nggak pernah menyimpang? Kita juga menyimpang. Dia punya potensi menyimpang, saya juga punya potensi menyimpang. Terus kita diamin aja? Bukan. Perbaiki dia layaknya seorang saudara. Layaknya seorang saudara. Kita punya adik di rumah, badung adik kita, nakal. Kita perbaikin, tapi bukan kita buang. Kenapa? Kita cinta sama adik kita nggak bakal buang dia, kita bakal perbaikin. Terkadang memperbaikinya, kadang mesti dicubit, kadang sampai dipukul. Tapi karena si adik merasakan cinta, dia nggak bakal kabur, nggak bakal berpaling. Karena merasakan cinta itu ada. Kita di tengah-tengah tubuh umat Islam, kita bukan malaikat yang suci, kita manusia yang banyak salah, banyak kurang, kita menyimpang. Tunjuk tangan di sini nggak bikin dosa, nggak ada. Tunjuk tangan di sini nggak bikin maksiat, nggak ada. Kita semuanya pendosa, kita bikin maksiat. Kita kalau bikin maksiat, kita bikin salah, mau nggak diperlakukan dengan tidak layak? Kagak. Karena itu jangan kita perlakukan orang lain dengan tidak layak. Kita mau diperlakukan layaknya seorang saudara yang perlu dikasihi, disayangi, perlakukan orang lain juga demikian. Ini yang kita mau. Saya punya pola pikir, orang lain juga punya pola pikir. Saya pengen pola pikir saya dihargai, kita juga harus menghargai pola pikir orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua hal ini kita mau pulang dari sini bawa itu. Kita pupuk cinta kita kepada Rasulullah, dan kita tebar persaudaraan dan kokohkan persaudaraan kita satu sama lain untuk Allah dan Rasul. Itu yang kita mau. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia-manusia yang saling bersaudara karena Allah, yang saling mencintai karena Allah, yang saling menyayangi karena Allah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita para ulama, para habaib, para kiai, tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan keberadaan mereka membawa manfaat untuk kita sekalian, membawa keberkahan untuk kita sekalian. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجل الاجودين وارحم المساكين ويد القوت المتين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.